pihak telah berupaya untuk menjadi penengah di dalam komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada negara-negara Teluk, termasuk Saudi Arabia dan Jordan, yang sampai hari ini sama sekali tidak membalas serangan kepada Iran, walaupun negara-negara mereka tempo hari mendapatkan serangan juga dari Iran. Yang ini juga saya sudah sampaikan sangat kami sesalkan. Dan kami mengapresiasi bahwa negara-negara Teluk itu sampai sekarang tidak membalas serangan, ya. Bahkan menolak wilayah masing-masing untuk dijadikan basis menyerang Iran. Ini dinyatakan dengan tegas sekali oleh para duta besar negara-negara Teluk dan Kerajaan Jordan pada saat pertemuan 2 hari yang lalu, saya kira. Sahabat, Emirat, negara sahabat, dan kita punya hubungan-hubungan strategis yang luar biasa. Ya, kita tidak usah bicara soal timbang-timbangannya lah, berapa lebih banyak hubungan ekonomi kita dengan Saudi dan Emirat dibanding Iran misalnya, begitu ya. Ya, saya kira jelas memang lebih banyak pertukaran ekonomi kita dengan negara-negara Teluk ya, dibanding dengan Iran. Tapi ini kan bukan hanya soal itu ya. Yang jelas mereka semua adalah negara-negara sahabat, dan oleh karena itu kita harus mendudukkan diri sebagai sahabat bagi semua. Ini yang pertama-tama. Dan kita harus bersikap dengan landasan kehendak untuk mengupayakan kebaikan, kemaslahatan bagi semua. Yang kedua, bahwa dampak dari perang ini harus kita hadapi bersama-sama. Tidak ada yang bisa mengelak dari ini. Semua negara terdampak dan semuanya berjibaku untuk bisa mengelola dan mengatasi dampak-dampak dari peperangan itu. Karena dampak-dampak ini jelas menyulitkan buat negara-negara yang ada dan menyulitkan bagi masyarakatnya. Kita sudah mendengar kabar bagaimana Pakistan kehabisan cadangan minyak, Filipina kehabisan cadangan minyak. Dan itu pasti masalah besar sekali bagi masyarakatnya. Masalah yang luar biasa berat bagi masyarakatnya. Alhamdulillah, pemerintah kita memiliki ketahanan strategis yang kurang lebih ya, yang lebih baik ya, dibanding beberapa negara lain. Pemerintah sudah mengumumkan tentang cadangan minyak yang relatif lebih baik. Bahkan sudah Menteri Keuangan membuat jaminan bahwa BBM subsidi tidak akan naik sampai akhir tahun. Ya. Tapi jelas bahwa kesulitan-kesulitan tetap tidak bisa kita hindarkan, apapun itu. Karena pengaruhnya nyata. Maka kita semua harus menyadari bahwa kita ini sekarang memang sedang menghadapi hal-hal yang menjadi tantangan besar untuk kita. Nah, terkait dengan itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah melakukan konsolidasi. Sejak awal minggu ini kami telah mengkonsolidasikan
instrumen-instrumen organisasi yang ada. Dan sesudah ini saya sendiri juga akan aktif untuk berdialog dengan elemen-elemen masyarakat yang lain. Alhamdulillah pada kesempatan di pertemuan bersama Dubes-Dubes GCC, saya sempat bertemu dengan Ketua Umum PGI, Pendeta Jeki Manuputi, dan nanti saya juga akan menemui pimpinan-pimpinan ormas yang lain, komunitas yang lain. Saya akan berusaha menemui Kardinal Suharyo dan KWI, saya akan menemui pimpinan Muhammadiyah dan lain-lain semuanya. Semua itu karena kita menyadari bahwa menghadapi tantangan-tantangan besar ini, kita harus, dan tidak ada pilihan lain, kita harus membangun apa yang saya istilahkan sebagai societal resilience. Societal resilience itu artinya realitas ketahanan di tingkat masyarakat. Bahwa masyarakat kita ini tahan menghadapi tantangan-tantangan besar yang sedang datang itu. Nah, tentu ini harus dilakukan dengan upaya penguatan social resilience, ya. Maka kami menginisiasi gerakan peningkatan ketahanan sosial untuk menciptakan realitas societal resilience itu. Dan ini tidak bisa dilakukan sepihak oleh elemen manapun. Ini harus dilakukan bersama-sama, dalam kerjasama bersama-sama. Kita harus mampu, masyarakat kita ini harus mampu mengembangkan kemampuan, ya, mengembangkan kapasitas untuk saling tolong-menolong di tingkat akar rumput. Kita beruntung kita punya tradisi gotong royong, ya. Dan kita harus membangun model supaya masyarakat kita di tingkat akar rumput ini bisa saling tolong-menolong. Kami mengistilahkan sebagai ta'awun ijtimai, saling tolong-menolong di antara masyarakat sampai ke tingkat akar rumput. Isu-isunya nanti akan kita bicarakan bersama-sama dengan elemen-elemen masyarakat yang lain, karena ini harus dikerjakan dalam kerjasama dan konsolidasi menyeluruh dengan elemen-elemen masyarakat yang lain. Mungkin nanti ada isu tentang tantangan energi yang bisa kita atasi dengan, kita berupaya mengatasi dengan transformasi pemanfaatan energi misalnya. Ada soal saling dukung secara ekonomi di antara masyarakat. Kita ingat dulu ketika ada bencana gempa bumi di wilayah Yogyakarta, ada inisiatif akar rumput. Ini mengagumkan sekali, ya, untuk mengembangkan saling bantu dengan model setiap keluarga menampung satu keluarga yang kehilangan tempat tinggal karena gempa. Ini mengagumkan sekali dan itu jalan. Nah, ke depan kita harus kembangkan model-model seperti ini supaya masyarakat kita ini punya ketahanan yang semakin kuat. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita abaikan, tidak bisa kita hindari, dan kita tidak punya alternatif lain. Itulah sebabnya saya juga menentang pihak manapun yang hendak memanfaatkan keadaan di tengah tantangan-tantangan berat ini untuk memicu dinamika politik yang membahayakan bangsa dan negara.
teman-teman, saya kira media juga mencatat ya, pernyataan secara politis sebetulnya sangat berbahaya. Dan saya bahkan cenderung menyebutnya sebagai provokasi. Beberapa orang yang saya ajak berdiskusi soal ini menyebutnya sebagai percobaan makar. Ini berbahaya sekali. Kita tidak bisa menanggungkan anomali politik apapun di tengah keadaan ini. Kita butuh bertahan bersama. Kita harus survive bersama. Dan kita tahu bahwa pemerintah juga berjibaku habis-habisan untuk mengatasi masalah-masalah yang kita tahu persis bahwa pemerintahnya tidur enak-enak. Presiden juga bekerja keras sekali untuk soal ini. Maka mari kita melakukan konsolidasi bersama-sama supaya kita bisa selamat bersama-sama dari ini. Hal-hal yang menjadi keberatan pihak manapun tentang apapun, mari kita dialogkan secara rasional dan proporsional supaya kita tidak mengalami bencana-bencana yang lebih berat dari apa yang sekarang sedang kita hadapi ini. Jadi sekali lagi, pertama, kita semua berharap bahwa perdamaian betul-betul tercapai. Gencatan senjata yang sekarang sudah disepakati menjadi permanen. Permusuhan bisa dihentikan dan diredam, bukan hanya di kawasan Timur Tengah saja, karena kita juga menghadapi masalah-masalah kekerasan di berbagai tempat yang lain, di Somalia, di Sudan, di Libya masih, dan juga di Yaman dan daerah-daerah lain. Tempoh hari kita juga mendengar Pakistan menyerang Afghanistan misalnya. Ini semua harus dihentikan. Semua kekerasan ini harus berhenti, dan pertentangan apapun, perbedaan kepentingan apapun harus diselesaikan melalui perundingan damai, melalui jalan diplomatik, dengan memperhatikan ya, dengan disiplin mengikuti ketentuan-ketentuan tatanan internasional yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dunia ini tidak punya alternatif untuk bisa survive bersama-sama kecuali dengan mewujudkan suatu tatanan internasional yang sungguh-sungguh adil dan harmonis, yang ditegakkan di atas prinsip penghormatan terhadap kesetaraan hak dan martabat bagi setiap manusia. Dan yang kedua, mari kita hadapi dampak dari perang, dampak dari dinamika internasional yang tidak bisa kita elakkan ini dengan melakukan konsolidasi bersama dari seluruh elemen bangsa, antara rakyat dengan pemerintah, antara masyarakat dengan negara. Mari kita berkonsolidasi bersama untuk mengupayakan kemaslahatan bersama, supaya kita selamat bersama-sama. Karena tidak mungkin ada yang bisa selamat sendirian. Saya kira demikian pada intinya, teman-teman media. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.